Oke guys, jadi ini dia jalan alternatif puncak yang baru ya. Kita potong jalan di sini. Ini ada Avanza lewat sini nih tuh. Aman kan ya? Bisa ya. Welcome back di Stefano Sandra Channel guys. Oke guys, aku hari ini lagi ada di exit tol Sentul Sirkuit ya. Di belakang aku dari tol Jagorawi keluar di exit tol Sentul Sirkuit ya. Oke guys, aku hari ini mau ajakin kalian jalan-jalan ke puncak di hari Sabtu Minggu lewat jalur yang nggak banyak orang tahu ya. Ini kita potong jalan. Seperti apa jalurnya? Oke guys, kita jalan sekarang ya. Let's go. Touring yang kuat panas dan hujan. Ini dia guys, jaket Salvatore New Blue Japan Edition. Selain jaket ini punya tampilan yang keren, jaket ini juga udah ada windshield tertanamnya ya. Jadi kalian nggak perlu lagi pakai rompi anti angin. Dan ini ada hoodie-nya yang bisa dilepas pasang. Nah kalau kalian takut kepanasan, jaket ini juga punya aeroflow yang bisa dibuka tutup. Males ganti jas hujan saat hujan, cukup pakai jaket ini aja. Jaket ini mampu bertahan di badai. Ini aku cobain di badai. Dan ketika pulang aku buka baju aku tetap kering. Mantap banget. Proteksi lebih kalian bisa coba yang Salvatore Prime. Ini ada double protection di zippernya ya. Jadi air nggak gampang masuk. Untuk aeroflownya juga banyak. Storage jaket ini juga sangat besar. Kalian bisa simpan beberapa HP sekaligus. Di atas, di tengah, di bawah semuanya masuk ya. Dan hoodie-nya bisa dilepas pasang ya guys. Dapatkan jaket ini cuma di Tokopedia Salvatore Indonesia. Hujan terabas, badai sikat. Check out. Sekarang let's go. Nah ini kita langsung belok kanan aja ya guys ya. Sentul Sirkuit Internasional. Nah ini kalau dari kiri itu dari Bekasi ya. Nah ini kalau di kanan kita ini ada tugunya baru nih, tugunya Sentul Sirkuit. Ini keren ya guys ya. Itu kayak apa, kayak duren atau apa nggak tahu guys. Nah ini kita stay lurus terus guys, ikutin terus jalan ini. Jangan belok muterin sirkuit Sentul ya. Ini kita lurus terus karena kita nggak mau balapan guys. Oke guys, lurus terus ini ada belokan ke Bukit Pelangi ya kalau kiri. Ini kita stay lurus terus aja guys. Kita nggak mau lewat Bukit Pelangi ya. Kita mau langsung potong jalan yang lebih cepat dari Bukit Pelangi guys. Ya ini kita ke arah Sentul City, ini jangan belok-belok ya. Pokoknya kita sampai perumahannya 1,3 miliaran. Ini perumahan orang kaya guys, Sentul City ya guys ya. Wow, ini suasananya bener-bener beda ya sama sirkuit yang tadi ya. Mungkin pembalapnya pada tinggal di sini guys. Nah ini dia guys, ada bundaran Love ya. Ini kalau kiri ke Aeon, ke Bukit Pelangi. Nah di sini kita lurus ya, mau belok kanan ke sono, potong jalan. Di sini kita putar balik ya, belok kanan, balik ke arah Jakarta guys. Ini jalur rahasia ya guys ya, jangan dikasih tahu siapa-siapa guys. Nah ini ada bundaran Love. Nah sekarang kita udah arah masuk ke tol Jakarta nih guys. Ini ada sales office-nya Sentul City. Terus ini dia sales office Sentul City. Nah ini kita mau masuk tol Jakarta ya. Oke guys, lurus terus kita melihat sebelah kanan kita itu ada SPBU Shell ya. Sekarang mbaknya jual singkong guys. Kita mau Belanova Sentul ya ini ya. Cuman udah bangkrut apa gimana kurang tahu ya. Nah ini karena exit tol Sentul City ya kalau dari Jakarta ya. Ini kita di sini stay lurus terus. Jadi kalau kalian dari exit tol Sentul City, kalian beloknya ke kanan ya, ke arah tol Lingkar Bogor. Ini ada Lingkar Bogor Tanah Baru. Oke guys, nggak jauh dari sini kita mau belok ya. Nih kalau kanan balik ke Jakarta. Di sini kita kiri ya guys ya. Ini ada jalan nih, Bukit Alzikra Sentul, ikan bakar Karimata. Oke kita masuk sini ya guys ya. Ini jalannya sepi, jadi misalnya kalian kepepet macet, kalian harus keluar di exit tol Sentul Sirkuit atau Sentul City, kalian bisa lewat sini ya. Kalau di dalam tolnya lagi macet parah. Oke guys, ini ada pertigaan, kita langsung belok kiri ya guys. Selamat jalan. Oh ini kayaknya kita udah masuk ke kota Bogor nih. Jembatan ini kayaknya perbatasan atau gimana ya. Oke guys, lurus terus, ini ada pertigaan ya, kanan sama kiri. Di sini kita belok kiri ya guys ya. Ini nggak jauh kok. Nah ini kita udah belok kiri, jalannya kayak gini ya. Ini banyak mobil-mobil juga lewat sini guys. Nah ini kita langsung belok kanan habis itu. Ini ada pecah jalan yang kedua, kita belok kanan guys. Nah ini memang ada bolong-bolong tapi jalannya besar karena di sini tuh banyak pabrik ya. Tuh ini banyak truk-truk kayak gini nih. Tuh ini kanan kita ini pabrik-pabrik, gudang-gudang. Nah, makanya jalannya di depannya itu rusak kayak gini guys. Nah ini ada Hutama Prima nih sebelah kiri kita. Depannya ada Alfamart. Oke guys, kalau udah lihat Alfamart ini nggak jauh, kita mau belok ya. Di depan mulai masuk perumahan yang baru ya. Nah sebelum perumahan yang baru ini ada jembatan. Sebelum jembatan kita belok kiri ya guys. Tuh ada jembatan tuh. Oke ini dia jalannya. Nah, ini jalannya cukup besar ya, bisa 2 mobil sisipan masih bisa. Jadi kalau kalian lewat sini tuh tenang aja, mobil Innova masih bisa, Honda Brio apalagi ya. Nah ini banyak tetet-tetet nih lewat sini. Nah, ini buktinya ada mobil nih, kol tepak di sini guys. Nah ini dia guys, ini ada terowongan ini tol Jagorawi, kita lewat bawahnya. Nah ini ada Avanza lewat sini nih tuh. Aman kan ya, bisa ya. Expander, Avanza, Innova, bisa semua pokoknya guys. Oke guys, lurus terus, ini belokan pertama, kita langsung belok kanan guys. Ya tuh ini banyak angkot-angkot juga pada lewat sini karena ini emang
kita potong jalannya jauh daripada kita lewat Bukit Pelangi ya. Mendingan lewat sini. Ini lebih jauh, lebih cepat. Oh guys, ini ada Fortuner juga lewat sini. Ini jalannya udah dilebarin ya yang kirinya tuh. Cuman tiangnya belum dipindah ini guys, kayaknya guys. Masih tengah jalan. Jadi kalau kalian pinggir, ini bisa nabrak ini nih tiang. Oke, kita lurus terus ya, ikutin terus jalan ini, jangan belok-belok guys. Ini dia jalannya, di motocross juga ada lewat sini guys. Oh guys, ini kita lurus terus ya. Nah ini tiangnya kok di tengah jalan gini sih. Kita setelah lurus terus kita akan ketemu jembatan kayak gini ya. Jangan belok-belok ya. Kalau ada belokan jangan belok. Nah ini kita ketemu jalan besar nih. Ini kalau kanan dari Ciluwer, dari Jalan Raya Jakarta Bogor, Indo Grosir Bangunan. Aku pernah bikin kontennya. Ini kita di sini belok kiri ya guys ya. Ini jalannya udah hot mix tuh ya. Jadi kalau kalian naik mobil atau naik motor ini sangat-sangat aman ya. Dan jalannya udah bagus nih. Kalau jalur kalian benar, kalian akan ketemu pesepeda gini nih pada pakai kacamata. Itu kelainan mata apa silau ya, aku nggak tahu ya guys ya. Kita harus sendiri patokannya ya, Masjid Kubah Cimapar ini sebelah kanan kita. Nah ini ada pecah jalan kalau kiri ke Bukit Pelangi. Di sini kita stay lurus terus aja ya, jangan belok-belok. Kalau jalur kalian benar ketemu angkot yang bawahnya pink ini guys, ya hijau pink ya. Nah di sini angkotnya belok kanan ke arah Kota Bogor, ke arah Kebun Raya. Tapi di sini kita stay lurus aja terus guys, jangan ngikutin angkot ya. Karena kita mau ke puncak, bukan mau ke Kebun Raya. Kita setelah lurus terus kita ketemu Bundaran Sumarekon, yaitu dari exit tol Sumarekon dari kanan. Nah ini ada tulisannya Sumarekon Bogor guys. Oke guys, di sini kita tinggal masuk aja Sumarekon. Jadi di sini kita akan motong jalan itu sangat cepat ya guys. Ini sekarang maju banget ya, udah kayak gini nih. Ada bola-bolanya, kok bola kotak-kotaknya guys. Ini ada Geraha Boulevard nih sebelah kiri kita. Jadi jalur tadi bisa kalian gunakan kalau misalnya tolnya, di dalam tolnya macet ya, tol Jagorawi ya. Lihat ada bundaran ini ya. Nah di sini kita stay lurus terus, ambil lurus terus di bundaran ini, jangan belok-belok. Kita ikutin terus jalan utamanya ya. Ini dia guys, ikutin mobil ini. Tuh ini mobilnya orang-orang kaya yang tinggal di Sumarekon kayaknya. Dan ini dia guys, enaknya lewat Sumarekon, jalannya besar dan teduh banget. Suasana pokoknya sejuk dah ya. Oke, ini sepi banget padahal hari Sabtu Minggu. Kita stay lurus terus ya, jangan belok-belok. Terus kita mulai masuk area klaster-klaster ya. Ini ada klaster Ebony nih. Bagus-bagus ya di sini rumahnya, di kanan juga bagus-bagus. Dan ini jalannya nanjak ya guys ya. Ya bagus lah ya, orang mahal. Harganya 1,5 M apa 3 M gitu ya. Dan ini selalu sold out ini. Setelah dibuka selalu sold out ya. Orang-orang pada kaya-kaya kayaknya cari duitnya pakai gimana ya? Ngepet atau gimana ya? Ini kita lurus terus aja guys ya. Lurus terus kita melewati, ini ada danau ya, itu ada air mancurnya tuh. Kita berhenti bentar di sini. Oke. Kita melewati taman danau ya ini ya. Oke, kita lurus terus ya. Ikutin terus jalan ini. Aku dibelin sama truk-truk, ini truk proyek guys. Padahal jalan udah gede ya, dia masih aja ngebelin aku kurang gede apa gimana ya jalannya ya. Entahlah ya guys ya, ini kita stay lurus terus, ikutin terus jalan ini, jangan belok-belok ya. Gunung Gelis, Hotel Royal Tulip. Wah maju banget ya sekarang di sini ya. Terus saya Gunung Gelis, Hotel Royal Tulip, stay lurus terus. Nah ini dia ya, kalau kita lewat Sumarekon pemandangannya juga indah, nggak kalah sama Bukit Pelangi. Tuh kita kayak di atas awan nih, kayak di rumahnya Dewi Kwan Im guys. Berarti kita udah lewat rumahnya Sun Gokong tadi kali ya. Wah banyak kedi-kedi tuh di situ. Kayaknya banyak cewek-cewek guys di sini guys. Belakang kita ada Hotel Royal Tulip ya. Di sini kita nggak masuk hotel. Ini kita belok kiri ya. Kalau belok kanan tadi masuk hotel. Karena kita nggak nginep guys, ntar diusir ya. Oke, ini kita belok kiri keluar. Nah ini kita udah mulai keluar dari area Sumarekon. Ini kayaknya di sini ada wisata baru nih, The Nice Playland. Oh ya ini ada The Nice Playland, ini mirip yang di Cianjur itu kayaknya ya, Cipianas ya. Oke, ini kita stay lurus terus guys. Setelah lurus terus ini ada logonya mobil naik gunung ya. Nah ini setelah keluar dari Sumarekon, ini jalannya nanjak gini ya. Jadi motor kalian juga harus sehat. Yang namanya ke puncak itu motor harus sehat ya guys ya. Rem dicek. Setelah nanjak terus ini ujung tanjakannya, ini ada belok kanan atau belok kiri. Di sini kita belok kiri ya. Kalau mau ke arah puncak ya. Kalau kanan itu kayaknya ke restoran atau apa gitu tadi katanya ya. Nah ini jalannya juga masih oke. Villa Cakra sebelah kiri kita. Nah ini dia guys, setelah lurus terus jalannya buset dah. Ada kayak gini ya. Ini jalannya kena penyakit kulit kayaknya, mengkap-mengkap guys kulitnya. Oke, aku nggak tahu ya, mungkin dananya dialihkan ke yang lain. Ini yang dari kiri ini dari Bukit Pelangi ya. Ini kita stay lurus terus. Nah, jadi di sini kita bener-bener motong jalan lebih cepat jauh daripada kita lewat Bukit Pelangi ya. Kalau lewat jalur yang aku tunjukin ini, mati jembatan nih.
Ya kayak gini ya, ini bisa mobil. Nah itu kita lihat di sebelah kiri itu apa ya? Aku dari dulu tuh penasaran loh, itu apa sih, hotel atau apa, tapi kok selalu sepi ya. Mungkin orang kaya punya rumah di sini ya, uangnya banyak ya guys ya. Jadi dia invest di dekat-dekat sini. Ini kayaknya lagi ada kerja bakti, ini bersihin selokan guys. Terus akhirnya kita ketemu Jalan Puncak ya, kanan dari exit tol Gadok. Ini kita belok kiri ya guys ya. Ini apa lagi buka tutup apa enggak ya? Ini hari Sabtu jam 10 pagi. Buset nih mobil mau gencet aku guys, mobilnya guys. Oke guys, ini kita lurus terus ya. Oke guys, lurus terus kita mulai melihat puncak ya. Itu depan kita puncak tuh ya. Ini kayaknya lagi one way, soalnya mobilnya pada arah naik semua nih. Lihat nih kayak gini nih ya. Kalau hari Sabtu jam 10 pagi kita melewati istana Harry Potter nih, Nichols River Park. Ini ada istana guys ya. Banyak bisnya guys. Ini tempat wisata ya kalau nggak salah. Ini ada pandanya, lucu banget. Nah ini lengkap banget ya guys. Oke, kita stay lurus terus, ikutin terus jalan ini. Lurus terus kita memasuki titik macet pertama ya. Ini dia guys, jalan ke puncak kalau hari Sabtu kayak gini ya. Ini kita memasuki titik macet pertama. Kalau nggak salah ini namanya adalah Cipayung ya. Jadi kalau mobil itu satu arah naik, tapi kalau motor boleh turun nih. Mobil khusus naik ya kalau pagi hari Sabtu ya. Oke, kita lurus terus ini. Jangan belok-belok, ini aja masih macet ya. Wow, ada tukang gemblong. Punten nak. Terus kita melewati Cimory dari Land Riverside ini sebelah kanan ya. Ini tempat makan wajib biasanya kalau kita ke puncak ya. Oke, kita stay lurus terus. Guys, lurus terus kita melewati Enchanting Valley. Ini by Taman Safari ya, itu juga tempat main baru dari Taman Safari. Kita stay lurus terus aja ya, jangan belok-belok guys. Ini kita udah mulai nanjak terus nih jalannya nih. Ada mobil hijau nih, mobil biru ya. Tadi yang ngajak balapan kayaknya. Nah ini sebelah kiri kita ada pom bensin nih. Wow, ngantri guys ya. Ini akibat si Bahlul ya, si Bahlil salah, bukan Bahlil, bukan Bahlul tapi Bahlil guys. Dia menyetop kuota impor minyak ya. Jadi yang jualan sekarang cuma Pertamina. Terus kita memasuki titik macet kedua ya, ini Pasar Cisarua kalau nggak salah. Nah, di kiri kita ini ada hotel punya Taman Safari guys, Royal Safari Garden ya. Buset, ini banyak pedagang, tapi sebenarnya ada bagusnya juga sih ya macet gini ya, biar pedagang juga dapat untung nih. Terus kita melewati rumah sakit Dr. M. Gunawan ya, Kemenkes. Ini adalah salah satu rumah sakit tertua di Indonesia guys. Ada dari zaman Pak Soekarno. Jadi Pak Soekarno itu kalau nggak salah rumahnya ada di dekat sini. Dulu punya rumah dekat sini ya, punya villa gitu. Nah ini rumah sakit yang di sebelah kanan kita udah ada. Nah ini di sebelah kanan kita ini adalah Taman Safari nih. Belokan ke Taman Safari itu ada gajahnya, ada si gendut panda ya guys ya. Oke, ini kita stay lurus terus. Oke, lurus terus, ini dia ya view-nya puncak kayak gini ya. Kita udah hampir sampai guys, itu dia. Ini di atasnya rumahnya Dewi Kwanir, lebih atas lagi ini kayaknya rumahnya Buddha Blazer guys. Entahlah ya guys ya. Ini kita stay lurus terus, ini banyak yang jualan saat ikan apa. Oke guys, lalu terus kalau kita udah melihat ikan merah ini berarti kita udah sampai di kampung ya guys ya. Ini bukan kampung Cina, itu tadi bukan ikan Cina, tapi kita mau sampai di kampung Arab. Itu kayaknya tadi ikan Arab guys. Nah ini kita mulai memasuki yang namanya kampung Arab nih guys. Nih kayak gini nih ya, kampung Arab. Kok jualnya masakan Padang ini orang Arab. Nah itu ada tulisannya Arab ya. Tuh, apa Arabnya udah pada dideportasi ya? Belum ah, kayaknya itu masih ada hotel Arab tuh, restoran-restoran Arab sebelah kanan kita guys. Itu makanan apaan sih? Jual kambing, kambingnya juga kambing Arab di sini ya tuh, kambing-kambing Arab. Oke guys, kita stay lurus terus ya, ini kampung Arab. Jangan belok-belok, apa kita mampir makan di kampung Arab sini ya guys. Terus kita hampir sampai di lokasi pedagang kaki lima direlokasi ya. Ini dia rest area Gunung Mas Puncak Bogor. Oke guys, kita mau mampir ya, karena di depan udah nggak ada pedagang kaki lima. Kita mau makan di pedagang kaki lima aja lah ya, daripada di restoran. Kita mau bantu-bantu UMKM juga. Oke, nah di sini sekarang bayar ya parkirnya ya, atau gimana nih guys? Dulu sebelum pakai tiket aja udah sepi, sekarang kita coba ya, ini udah tambah tiket. Ini tiketnya udah mulai berbayar parkirnya. Kita mau lihat di dalam rame atau enggak ya nasib pedagang kaki lima yang direlokasi di sini, membaik atau enggak. Tapi ini sih rame sih, tuh banyak anak-anak pada main. Buset, kaget oi, pada main motor listrik guys ya. Ini cukup rame kayaknya. Oke, ini parkir mobilnya di sini. Terus nah ini dia lokasi pedagang kaki limanya. Ini dia guys, Gunung Mas, rest areanya kayak gini ya. Tapi kayaknya is oke lah ya. Ini kalau hari Sabtu Minggu kayak gini.
Cukup ramai sih ya, ini banyak mobil-mobil parkir di sini juga nih. Sate kambing, seblak prasmanan, sekoteng, mie ayam, ceker bakso. Oke, kita tinggal pilih aja deh mau makan apa ya. Bentar ya, aku milih dulu guys ya. Ternyata majuan dikit, ini Sabtu. Itu sepi ya, ini banyak kios-kios yang ditutup di hari Sabtu. Jadi yang ramai cuma yang deket pintu masuk doang ya. Ini dia ya, warung Haji Iwan. Ini dia jual ayam nih. Oh, sambelnya mantep pisan kayaknya cuy. Oke deh. Pak, ayam satu pak, paha. Oh guys, kita coba ayamnya ya. Mantep banget, ayamnya empuk, pas bumbunya itu pas meresap. Dan ini yang penting sambelnya ya. Kalau kalian suka sambel tomat, kalian mesti cobain ayam ini. Mantep maknyus, nggak bohong, ini nilainya 9. Oke guys, karena enak aku nambah lagi nih, satu lagi. Kita makannya pakai nasi. Sekoteng sampai diem aja nih, sampai merenung nih. Merenungnya apa? Ini gimana, sepi atau rame? Sepi banget. Ini kan hari Sabtu. Iya, emang sepi. Emang di sini mah gini, nggak pernah ramai. Oh, nggak pernah rame. Iya. Tapi ya udah berapa bulan tinggal di sini? Hampir 1 tahun. Sewanya murah, cuman 50 per minggu. Sana kok banyak yang tutup? Kenapa? Kan sepi pada ditinggalin. Ya solusinya sih pengennya kembaliin lagi aja ke awal. Pinggir jalan. Iya. Untuk masuk Gunung Mas, keluarnya di sini gimana? Masih sama. Masih sama? Masih sama sepi. Kalau misalnya gini ya, pasar Cisarua yang macet itu di depan Royal Safari dipindah di belakang sini, dibangunin pasar, terus dibikinin lingkar, jadi angkot-angkot lewat lingkar situ. Kurang. Mendingan ini rest area ini aja bikin pasar udah aja gitu. Oh, menurut kamu mending rest area bikin pasar? Nah, daripada bikin lagi. Ini kalau hari biasa yang jajan berapa orang ini? Nggak ada malahan. Ini hari Sabtu ini? Iya. Sabtu juga kayak gini, apalagi hari biasa kan nggak mungkin. Ini kalau hari biasa yang jajan berapa orang ini? Nggak ada malahan. Ini hari Sabtu ini? Iya. Sabtu juga kayak gini, apalagi hari biasa kan. Nah, makanya kalau nggak ada yang beli. Ya. Ini dapat uang dari mana, A? Sedapat-dapatnya dari sini aja. Gali lubang tutup lubang. Iya. Iya deh, rezeki buat A ya. Ya, makasih. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Kita keluar dari area ini ya. Jadi kalian kalau ke puncak, mampirlah ke sini ya, bantu pedagang-pedagang di sini pada kesian juga ya. Oh, flat. Motor berapa? 3.000. Mobil? 5.000. Oh, itu sepuasnya ya. Oke guys, kita lanjut ya ke puncak ya. Ini kalau kiri balik ke Bogor, turun ke bawah. Kita naik ke atas ya guys. Nah, itu tadi infonya. Jadi di sini memang parkirnya berbayar 3.000, tapi sepuasnya kalian boleh nginep juga boleh ya. Sambil makan yang penting ya. Kasihan bantuin pedagang-pedagang di situ guys. Ya, atau parkir mobil kalau kalian nggak punya uang buat nyewa hotel, kalian bisa parkir mobil di situ, terus nginep makan-makan aja di situ ya, daripada buat bayar hotel. Oke guys, kita lanjut lurus lagi ya. Ini kita mulai masuk ke area Gunung Mas nih. Terus ini di sebelah kanan kita adalah Gunung Mas ya. Ini bukan gunungnya ada masnya, ntar dijarah lagi ya. Tapi ini namanya kebun teh, namanya Gunung Mas guys. Bukan pertambangan emas ya itu ya, jangan salah tangkap ya kalian ya. Nah, ini di kanan kita lagi ada buka tutup, makanya macet. Nah, kalau kalian mau tahu jalur buka tutup, anti buka tutup, itu ada di channelku ya. Jadi kalau kalian mau pulang ke Jakarta itu nggak harus lewat jalan ini sebenarnya. Kalian cari aja jalan alternatif pulang ke Jakarta via Puncak 2 Stefano Sanjaya guys. Kita berhenti bentar sini ya guys. Gipsing puncak ya. Sekarang ditanemin pohon-pohon kayak gitu tuh. Tapi ini ada kaki lima, tapi kaki limanya nggak mendirikan bangunan permanen ya, makanya nggak apa-apa, nggak diusir. Nah, yang nggak boleh itu mendirikan kayak bangunan-bangunan gitu guys. Macetnya panjang banget ya. Aku jadi kepikiran nih, gimana kalau jalur turun lagi buka tutup gini itu diarahin ke Gunung Mas, ke rest area tadi. Jadi dibikinin jalur khusus juga gitulah ya. Jadi mereka biar istirahat aja, parkir di rest area sono sambil makan-makan guys. Lihat dari kebiasaan pengunjungnya ya, mereka lebih suka jajan di pinggir jalan ya daripada masuk ke rest area Gunung Mas. Nah, ini dulu juga wisata udah dibongkar ya. Nah, di dekat sini ini adalah rumahnya Pak Soekarno guys. Dulu ya tahun 1950-an ini dia. Jalan tangganya itu di atas ada rumahnya Pak Soekarno. Dulu riung gunung. Tapi sekarang udah bukan ya kayaknya ya. Tahu tuh yang beli siapa ya? Guys, selalu terus kita berhenti bentar ya. Di sini banyak pedagang kaki lima. Bukan, pedagang kaki dua guys, karena naik sepeda motor ya. Ini view-nya keren banget nih di sini nih. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini dia kalau nggak tahu jalan turun, jadi kalian ditutup jalannya turun ya. Nah, kalau kalian pengen tahu
alternatif turun. Nanti aku bikinin, ya itu ada sebenarnya udah pernah ada jalan pulang ke Jakarta via Puncak 2. Oke guys, ini pada turun lewat jalur alternatif via Atawun ya. Ini aku juga pernah bikin jalan alternatif Puncak turun dari Atawun langsung tembus tol Sumarekon ya. Cuman itu juga jauh dan jalannya kecil ya, lewat perkampungan ya. Ya itu bisa juga sih ya, tapi kalau kalian mau aman sambil menikmati pemandangan alam, kalian bisa lewat yang namanya Puncak 2 guys. Itu channel aku ada ya. Nah ini sebelah kiri kita ini kebun teh nih, Gunung Mas ya. Gede banget areanya Gunung Mas guys. Ini udaranya sejuk. Nah, atau solusi lainnya dibikin jalan tembus dari sini ke rest area tadi. Jadi kalau turun harus lewat jalan ke rest area itu dan mereka harus nongkrong di rest area. Otomatis rest areanya bakal rame dan banyak yang jajan ya guys. Nah ini malah pada berhenti di Atawun nih. Salah ya, padahal ini hari Sabtu, tapi Atawunnya rame tuh di atas guys. Ya. Wah ini orang Indonesia luar biasa guys ya, pada selalu ingat sholat. Emang luar biasa sih orang Muslim Indonesia, aku salut. Gak sepi, sekarang udah dipagerin kayak gini nih. Gak ada pedagang kaki lima, ini masih ada sih. Cuma semi permanen lah bangunannya ya. Aman lah ya, ini jualan jagung. Oke guys, kita lurus aja terus. Ini udaranya jadi dingin ya sejak nggak ada pedagang kaki limanya, nggak ada yang bakar-bakar jagung kayaknya. Harus terus ini dia ya, udaranya dingin banget di hampir Puncak Pas. Wow itu udah awan-awan tuh. Ini kita udah hampir deket rumah Dewi Kuan Im apa siapa ya? Entahlah, di atas itu ada siapa guys. Berarti kita tadi udah lewat rumahnya Kerasakti ya, karena ini kita udah hampir sampai awan ini. Wow. Ini tuh pada di stopin ya, mereka nggak boleh turun ya, kasihan juga nih. Entahlah ya Pak Polisi kebijakannya gimana. Terus akhirnya kita sampai di pos Rindu Alam Satlantas Polres Bogor ya. Nah ini kalau nggak salah dulu namanya Puncak Pas ya. Nah itu di depan kita ada restoran elit. Itu namanya Rindu Alam. Buset, kalau Rindu Alam rame ya. Emang harus dibikin elit sih ya, karena orang gengsinya gede guys ya. Tuh kalau rumah makan mahal rame, yang rumah makan murah sepi. Entahlah ya, ini namanya ada liwet asep stroberi tuh. Oke guys, kita lurus lagi dikit ya, karena kita mau ke Puncak Pas yang sah. Ini sih kayaknya bukan Puncak Pas deh namanya deh. Oke guys, ini ada tugunya memasuki Kabupaten Cianjur. Nah sekarang ini kita udah memasuki Kabupaten Cianjur. Nah di sebelah kanan dulu sini ada Warpat ya, tempat makanan Indomie yang rame. Sekarang juga udah cuma tinggal dipagerin doang. Kalau kita masuk ke situ udah kayak binatang aja guys, kebun binatang ya. Dipagerin. Nah ini dia guys, ini Puncak Pas yang sah ya sekarang ya. Oh rame ya sekarang ya. Pada nongkrong di sini. Ini masuknya Cianjur sih ya, jadi nggak digusur. Kalau tadi Kabupaten Bogor, ini ada rest area juga. Beda jauh ya, kasihan yang tadi direlokasi itu. Padahal mereka udah taat ya, tapi malah sepi. Oke ini dia guys, kita udah sampai yang namanya Puncak Pas nih. Oke guys, thank you banget udah mengikuti perjalanan aku. Tak potong jalan dari sirkuit Sentul sampai ke Puncak Pas ini ya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tidak di subscribe channelnya. Saya Stefanus, saya pamit dulu. See you next time, bye bye. Oke guys, lalu terus ini jalannya udah ada dicor ya. Dan kita lihat kita ini udah deket sama awan guys. Ini kita kayaknya memasuki gerbangnya rumahnya Dewi Kuan Im apa kampungnya ini. Berarti sekarang udah diambil alih sama Dewi Kuan Im apa gimana ya? Entah lah ya guys ya. Nah, ini kita mulai masuk ke arah nih. Karena takut telat, aku biasanya kalau mau meeting itu naik motor. Akhirnya baju kusut semua gini guys. Ternyata aku punya solusinya. Ini dia kemeja dari Salvator. Kemeja ini punya premium look, nggak gampang kusut dan bahannya stretch ya, jadi mengikuti bentuk tubuh. Jadi kalau nggak sempat setrika masih aman lah ya. Nah ini warnanya juga cakep-cakep. Ini warna brown, ada warna putih, ada warna marun, ada warna navy, ada warna hijau, ada warna nude. Pokoknya banyak deh warnanya ya. Nah kalau kalian pengen lebih formal, ini ada yang versi lengan panjangnya. Kalian bisa dapatkan kemeja keren ini Tokopedia Salvator Indonesia. Check out sekarang.